Zombie Apocalypse. Click on Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat malam rekan-rekan semua. Berjumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan keadaan kita selalu sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dideraskan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini kita sudah menuliskan ya di sebuah grup WhatsApp, grup Head to Head VN Mu'alaf versus Kristen. Itu yang kebetulan di sini ada member yang bernama Saifuddin Ibrahim yang murtadin itu. Nah, di sini beberapa hari ini saya dengar ada tantangan dari Ustadz Nandar menantang debat terbuka kepada Saifuddin Ibrahim. Nah, melalui grup ini pula saya ingin membantu mempublikasikan ya, memberitahukan kepada yang bersangkutan, yakni Tuan Pendeta Saifuddin Ibrahim sendiri, dan publikasi kepada semua yang ada di yang member yang ada di grup ini. Dan untuk lebih luas lagi, ini makanya kita bikinkan videonya untuk diupload di YouTube biar semua tahu tentang tantangan dari Ustadz Nandar, tantangan debat terbuka kepada Saifuddin Ibrahim ini. Sudah ditulis di sini begininya, Saifuddin Ibrahim apakah masih di sini, di grup ini maksudnya. Ada tantangan debat terbuka dari Nandar SHMH. Ini Ustadz Nandar, berani tidak begitu. Nah, ini tadi postingan yang tadi telah diposting mendapat tanggapan dari Ustadz Nandar. Yang bersangkutan sendiri menanggapi, mereply postingan pemberitahuan tantangan debat terbuka tadi dengan mengupload video di channel YouTube-nya Nandar, channel Nandar Official atau Yonatan Nandar. Ini yang isinya adalah tentang tantangan debat live Yonatan Nandar versus Saifuddin Ibrahim. Ada di sini orangnya, ada di sini orangnya, ada di sini. Ini yang jelas tadi saya tag Saifuddin Ibrahim ada di grup ini. Dan coba mari kita buka videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yonatan Nandar. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Deking Gadas, kepada Pak Moderator yang telah memfasilitasi, yang telah menyelenggarakan perdiskusian kami sehingga berjalan dengan lancar. Saya lihat mereka bersifat kooperatif, netral, dan profesional. Karena sikap mereka ini saya jadi tertarik untuk mengajukan ya tantangan kepada Bapak Saifuddin Ibrahim untuk membahas nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Alkitab ya menurut perspektif original teks, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kiranya Pak Saifuddin Ibrahim mendengar ini, mari Bapak Saifuddin Ibrahim kita wartakan kebenaran apa yang kita yakini, dan saya meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sang Periklitos, sang Khotamin Nabiyyin, penutup para nabi yang tertulis, termaktub namanya di dalam Alkitab. Saya tunggu Bapak Saifuddin Ibrahim, kiranya Anda tidak hanya berani monolog ya, akan tetapi dapat berdebat di channel debat terbuka bersama saya dengan rule of game yang telah ditentukan oleh moderator tanpa ragu. Terima kasih, mudah-mudahan video ini dapat dilihat dan dapat disaksikan oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Saya tunggu konfirmasinya Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Nah, itulah tadi video yang telah diupload oleh beliau Ustadz Nandar di channel Yonatan Nandar, yang disitu menyatakan bahwasanya Ustadz Nandar itu menantang debat terbuka Saifuddin Ibrahim. Nah, ini terus kita lanjut. Nah, ini tadi sudah saya putar ya. Ternyata ada di sini orangnya, ada di sini. Begitu. Dan kita lanjut. Ini berhubung grup sangat padat sekali chattingannya, jadi ya berharap sabar dulu. Kita fokus kepada tantangan Ustadz Nandar terhadap Saifuddin Ibrahim. Mohon maaf, ini harap bersabar berhubung traffic chat sangat padat sekali. Nah, ini yang tadi video yang diposting oleh Ustadz Nandar yang bertanya adakah Saifuddin Ibrahim di sini. Ternyata Saifuddin ada. Saya tag, ada namanya warna biru, ini pertanda bahwasanya Saifuddin Ibrahim masih berada di sini, ada ditanggapi di sini. Chat pukul 18:24. Kita tengok ini apakah Saifuddin Ibrahim melihat postingan ini, kita cek di info. Nah, ternyata ini 28 menit yang lalu Saifuddin Ibrahim sudah melihat postingan ini. Jadi Saifuddin Ibrahim sudah melihat tantangan debat yang tadi diupload oleh Ustadz Nandar 28 menit yang lalu. Nah, ini 28 menit yang lalu. Ini ada Ustadz Nandar mengetak nama Saifuddin Ibrahim, memanggil nama Saifuddin Ibrahim. Dan ini ada panggilan, mungkin kita buka voice note-nya dari Ustadz Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin rahimani wa rahimahullah. Melalui channel YouTube saya, Nandar Official, saya telah membuat suatu konten yaitu mengenai tantangan saya kepada Bapak Saifuddin Ibrahim, dan saya harap ya beliau dapat mengkonfirmasi tantangan tersebut. Tantangan tersebut saya layangkan sengaja karena kenapa? Banyak teman-teman Kristiani yang mengeluh-elukan beliau sebagai ahlul Quran, ahlul hadis, bahkan ahlul kitab ahli dalam kitab ya, Alkitab. Oleh karenanya saya pengen menguji beliau, betulkah kesaksiannya itu ya. Dan di sini saya lihat Bang Egel ya telah memanggil, meng-tag nama beliau. Kiranya beliau bisa mendengar, menyaksikan, melihat PN ini ya, agar debat tersebut segera terrealisasi. Kita buktikan ya, dari dua orang ini antara saya dan Pak Saifuddin Ibrahim, siapa yang mampu mewartakan kebenaran sesungguhnya. Bukan hanya sekedar asumsi, bukan hanya sekedar kesaksian rohani saja, akan tetapi pembuktian. Kita uji roh itu, manakah di antara dua roh, yaitu rohnya Pak Pudin dan rohnya saya yang benar, begitu ya. Ustadz Nandar kembali mengetak nama Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim dengar ini gak, begitu. Ini ada tanggapan voice note dari Rahmana Raja, ini mantan misionaris dari Protestan.
Kita dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Oh, cuma menjawab salam doang. Terus ini ada tanggapan yang tadi Ustadz Nandar bertanya, Saifuddin Ibrahim apakah masih di sini? Nah, ternyata postingan yang paling awal tadi, Saifuddin Ibrahim jelas-jelas telah melihat postingan tantangan ini pada pukul 17:29. Tapi sampai sekarang Saifuddin Ibrahim tidak berani menanggapi post tantangan debat dari Ustadz Nandar. Nah, ini jelas di sini ada Saifuddin Ibrahim telah melihatnya pada pukul 17:29 ini. Ada tanggapan lagi. Aneh bantu Kang, Tuan Pendeta Saifuddin Ibrahim, silahkan ditanggapi tantangan debat terbuka dari Nandar SHMH. Jangan diam membisu saja Saifuddin Ibrahim, padahal sudah saya posting tadi sore. Jelas-jelas Anda telah melihat postingan tersebut, bukan? Nah, ini kembali dipanggil Tuan Saifuddin Ibrahimnya, kembali kita panggil, yang jelas-jelas dia sudah melihat dan membaca tentang tantangan debat terbuka dari Ustadz Nandar tersebut. Ini ada tanggapan menanggapi voice note Ustadz Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah untuk Ustadz Nandar ya. Saya tadi sore sudah memanggil beliaunya. Kebetulan Tuan Pendeta Saifuddin Ibrahim ada di grup ini. Saya sudah mempostingkan pemberitahuan tentang tantangan Anda kepada Tuan Pendeta Saifuddin Ibrahim pada pukul 15:49. Saya tulis itu, saya tag namanya. Terus tadi sore juga itu tidak ada tanggapan. Terus baru tadi saja, belum lama ini saya cek itu Ustadz Nandar, ternyata postingan tantangan tersebut telah dilihat oleh Tuan Saifuddin Ibrahim pada pukul 17:29. Itu saya sertakan screenshotnya, saya lingkari itu, saya posting di atas itu. Pada intinya beliau Tuan Saifuddin Ibrahim sudah membaca. Nah, kalau kita mungkin ini di scroll up ke atas, adakah tanggapan dari Saifuddin Ibrahim? Coba nanti kita cek dulu adakah tanggapannya. Dan seandainya tidak ada tanggapan, masih tetap kita tunggu. Kita tunggu di sini di grup ini, apakah beliau Saifuddin Ibrahim berani menerima tantangan debat terbuka dengan Ustadz Nandar ini. Kita tunggu saja sembari kita cek scroll up. Begitu Kang, nanti saya bantu untuk untuk mempublikasikan kepada khalayak tentang tantangan Anda terhadap atau kepada Saifuddin Ibrahim ini. Terima kasih Kang. Sepertinya dia takut. Jangankan debat live stream debat di WhatsApp saja sudah terbukti dia kalang kabut, kocar kacir. Saya mengira bahwa dia murtad dari Islam bukan karena suatu kebenaran, akan tetapi karena orientasi duniawi. Seperti itu kan. Nah, ini kembali kita lihat ya, Saifuddin Ibrahim jelas-jelas telah melihat postingan tantangan ini pada pukul 17:29. Dan ini postingan pemberitahuan tantangan debat terbuka kepada Saifuddin Ibrahim yang saya posting di grup ini pukul 15:49 telah dilihat oleh Tuan Pendeta Saifuddin Ibrahim pada pukul 17:29. Kita tunggu konfirmasi dari Saifuddin Ibrahim. Nah, ini untuk lebih meyakinkan lagi bahwasannya postingan tentang tantangan debat Ustadz Nandar kepada Saifuddin Ibrahim itu yang jelas 100% Saifuddin Ibrahim sudah melihat dan membacanya.
tapi sampai detik ini belum ada konfirmasi ataupun tanggapan dari Saifuddin Ibrahim. Nah, ini Ustadz Nandar memposting satu video lagi, judulnya Yonatan Nandar menunggu Saifuddin Ibrahim. Nah, ini ada live streaming nanti jam 9. Kalau kita cek di akun channel dari Ustadz Nandar, ini sudah dipostingnya. Tidak usah kita buka, nanti langsung saja kita tonton di channelnya saja, kita kasih komen di situ. Realitanya demikian, sudah saya postingkan tadi tantangan ya, pemberitahuan tantangan debat terbuka kepada Tuan Pendeta Saifuddin Ibrahim dari Ustadz Nandar. Itu saya posting pukul 15:49, dan setelah saya cek itu Tuan Pendeta Saifuddin Ibrahim telah membaca dan melihatnya pada pukul 17:29. Itu saya screenshot dua-duanya, itu saya posting, saya screenshot. Ketika Tuan Pendeta Saifuddin Ibrahim melihatnya, saya screenshot juga, saya lingkari itu ya. Kita tunggu saja, mungkin yang jelas beliau sudah tahu tantangan ini melalui grup ini, tantangan debat terbuka dari Ustadz Nandar kepada Saifuddin Ibrahim. Beliau Tuan Saifuddin Ibrahim, saya yakinnya 100% bahwa beliaunya sudah mengetahui. Kita tunggu saja konfirmasinya, mungkin dari Ustadz Nandar ini dikasih tempo, kasih waktu berapa kali 24 jam begitu. Nah, kalau menurut pengalaman saya kemarin tempo hari, mungkin beberapa bulan yang lalu ya, pernah di suatu grup WhatsApp juga Ustadz Nandar menantang juga kan. Kebetulan di suatu grup WhatsApp tersebut ada Ustadz Nandar, ada juga Tuan Saifuddin Ibrahim. Nah, ketika itu Tuan Saifuddin Ibrahim memposting ya tulisan kayak gitu. Terus langsung oleh Ustadz Nandar itu ditantang melalui voice note. Tapi faktanya Tuan Saifuddin Ibrahim hanya berani menanggapinya dengan ketikan komentar tertulis, tidak berani menanggapi tantangan dari Ustadz Nandar itu melalui voice note. Saya masih ingat juga ketika itu Ustadz Nandar bahkan menantang debat Saifuddin Ibrahim itu di mana saja Ustadz Nandar mampu dan mau mendatanginya. Dan bahkan ketika itu Ustadz Nandar menantang Saifuddin Ibrahim itu debatnya diadakan di gereja. Begitu, saya masih ingat betul, dan videonya sudah saya dokumentasikan, saya publikasikan ke YouTube, itu masih ada, itu nanti saya sertakan linknya. Begitu. Ini untuk yang kedua kalinya, ini debat melalui Skype, dan juga kalau bisa sih debat secara langsung. Kalau mungkin Ustadz Nandar masih berani atau masih mau untuk menantangnya, debatnya itu di kandang dari Tuan Pendeta Saifuddin Ibrahim, yakni di gereja, itu silahkan, ataupun kita tunggu saja konfirmasi dari Tuan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Begitu Kang Nandar, untuk tantangan debat untuk yang kali ini nanti akan saya bantu untuk share, untuk publikasikan agar khalayak tahu juga. Begitu. Iya Kang, saya sudah sampaikan ke adminnya debat terbuka. Bahkan ketika debat dengan Deking Gadas ya, di akhir kami berdiskusi, saya sempat menyampaikan ke Tan Paragi, tolong Anda sampaikan ajuan debat saya kepada Saifuddin Ibrahim di channel debat terbuka dengan rule of game yang Anda telah tentukan, sebagaimana saya berdebat dengan Deking Gadas. Sudah saya sampaikan. Bahkan nanti insya Allah saya live streaming, nanti pukul 9 saya akan mengajukan tantangan yang serupa. Saya nantang itu bukan karena saya sombong, bukan karena saya merasa hebat, bukan. Akan tetapi selama ini kan dia keluar-keluar ya, memberikan kesaksian rohani kemana-mana tentang perjalanan rohaninya menemukan atau murtad dari Islam, begitu kan. Kita uji pengakuannya tersebut ya, tidak masalah ya, orang mau murtad dari Islam itu Allah nggak butuh diimani ya.
itu hak manusia. Yang penting Allah sudah mengutus sang Periklitos, sang Ahmad, sang Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan warta kebenaran. Kembali ke mereka mau menerima atau tidak. Mereka mau murtad silahkan saja, itu hak mereka. Akan tetapi ketika murtad dan membawa-bawa agama sebelumnya, itulah mereka akan berhadapan dengan kita, para kristolog muslim, termasuk saya. Dan saya akan membuktikan kepada kita semua bahwa Saifuddin Ibrahim itu memang tidak berkapasitas, ya, baik di dalam keilmuan Islam, apalagi Alkitab. Nah, oleh karenanya saya akan membahas nubuatan Nabi Muhammad SAW dalam perspektif original text. Dalam hal ini adalah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Akankah Saifuddin Ibrahim menguasai? Akankah Saifuddin Ibrahim dapat mempensiunkan saya sebagaimana sesumbarnya Deking Gadas? Deking Gadas saja yang sesumbar pensiunkan saya, nyatanya apa? Dia tidak sanggup membantah nubuatan Nabi Muhammad SAW. Artinya ini adalah sebuah kebenaran, begitu Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ka'adal fakru ayyakuna kufran. Kalau sudah orang ada tanda-tanda seperti itu, ya memang kenyataannya karena duniawi memang. Hadisnya sudah ada itu. Ka'adal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan itu mendekatkan diri pada kekufuran. Nah, miskin ilmu, miskin harta, nggak mau kerja, males. Nah, gampanglah mereka-mereka itu sesat di jalan-jalan yang sesat. Itu jelas kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Ustadz Nandar ini memang Ustadz ya bukan dari Kristen ya. Ya, alhamdulillah lah, kurang-kurangnya ada yang mau berdebat. Tapi pendeta-pendeta ini dia dalam hati itu sudah tahu itu sebenarnya betul. Serius saya, swear saya, lillah saya. Kalau ada ditantang berdebat itu sebenarnya ada apa dibilang dalam hati itu pasti ada rasa ketakutan itu, nggak tahu lah, Allah mungkin campakkan ketakutan di dalam hati itu. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu benar, apa yang dibawa oleh Nabi itu benar itu, kita tahu. Karena kita kapan kita belajar secara detail, belajar mendalam itu Alkitab, dari mana datangnya, dari mana ayatnya ini begini, kemudian ada kritik lagi ini. Sebab itu orang-orang yang datang itu dibiaya sampai berapa ribu itu sebulan yang kita dapat US dollar itu sebulan 1.000, ada yang dapat 2.000 US dollar untuk belajar ke Roma untuk mengembangkan Katolik. Tapi bila kita tanyakan orang yang belajar di sana, mahasiswa di sana yang belajar Alkitab atau kritik teks, ya, kebanyakan 98% murtad. 98% mau dibilang. Hanya sebagian berapa 2% begitulah. Kalau 100 itu mungkin ada 20, 100 itu mungkin ada 2 orang. Nah, begitu. Ada atau 10 orang dalam satu grup itu. Kalau kita tanya 5 tahun, 10 tahun akan datang, kita tahu dia akan pergi pindah ke Katolik. Kalau dia adalah pemimpin gereja gitu. Dia pemimpin gereja karena dibiayai kena uang atau apa, atau dia tidak dapat informasi, atau dia tidak mau belajar Islam dan sebagainya. Dia tidak mau mencari agama lain, tidak mau mencari kebenaran. Nah, jadi dia hidayah nggak dapat. Tapi syukur alhamdulillah, dan kita sangat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Jonathan nanti saya lihat video-videonya dan tolong upload di YouTube untuk kita selidiki, mungkin ada kekurangan kita berbagi. Semoga kita doakan kepada dia. Ya Allah, selamatkanlah iman, berikanlah hidayah, berikanlah keterangan, berikanlah jernihkanlah hatinya, jernihkanlah pemikirannya, supaya moga-moga dia bisa mentajah yang dikatakan oleh Pak Pendeta, katanya mahir dalam Kristen dan sebagainya. Allah, bukan Yesus, Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan menjadikan
agama Islam itu, akan memelihara agama Islam ini. Jangan takut untuk keluarkan hujah. Keluarkan saja apa yang ada di dalam otak kamu. Mereka bilang ada Roh Kudus membantu, agar tidak ada, itu ilham daripada Allah. Kalau orang kafir, enggak ada. Kalau kamu tegakkan kakimu terhadap iman, Allah akan menolong kamu. InsyaAllah. Amin ya Rabb. Betul yang Anda katakan Ustadz Nandar. Selama ini saya telaah, juga saya cross check ke sana kemari melalui mungkin ya di video-video YouTube-nya yang mungkin hasil dari ceramah-ceramah dari Saifuddin Ibrahim itu di mana-mana selalu ya. Yang pertama kan bahasanya halus, menolak kenabian Nabi Muhammad begitu. Tapi ujung-ujungnya itu selalu menghujat dan menghina Nabi Muhammad. Sebagaimana kasus beliau yang kemarin dulu menginjili sopir Grab atau apa yang di mobil itu, terus berujung di tahanan. Ya seperti itu, selalu menghina dan menghujat Nabi Muhammad, walaupun di awal kata itu bahasanya masih halus, itu menolak kenabian Muhammad. Tetapi kalau setelahnya ujung-ujungnya menghujat Nabi Muhammad, nah itulah yang perlu kita luruskan. Nah, saya berharap dengan adanya debat ini mudah-mudahan bisa terlaksana kapanpun dan dimanapun bisa terrealisasikan, dan agar supaya publik mengetahui tentang kapasitas dan kemampuan dari Tuan Pendeta Saifuddin Ibrahim yang katanya mantan Ustadz, mantan guru besar Al Zaitun ini. Untuk tes yang akan Anda ajukan Ustadz Nandar, yaitu tentang nubuatan Nabi Muhammad melalui bahasa atau teks originalnya. Nah, ini debat sangatlah kita tunggu-tunggu, dan kita semua berharap mudah-mudahan Tuan Pendeta Saifuddin Ibrahim berani menerima tantangan debat terbuka itu. Maka dari itu saya siap untuk mempublikasikan, ikut membantu mempublikasikannya agar supaya khalayak ramai lebih tahu, publik lebih mengetahui bahwasanya ini ada tantangan debat terbuka dari Ustadz Nandar menantang Saifuddin Ibrahim begitu. Kita berharap mudah-mudahan Tuan Saifuddin Ibrahim berani menanggapi dan berani menerima tantangan debat ini. Untuk soalan Deki Gadas ataupun Verbum Veritatis yang katanya mau mempensiunkan dini Ustadz Nandar ya dari kristolog, mungkin ternyata gagal, itu memang benar adanya dan terbukti ketika Ustadz Nandar di dalam debat kemarin yang head to head ada moderatornya versus Verbum Veritatis tersebut. Ustadz Nandar jelas-jelas di situ menunjukkan ayat dan membacakan ayat di dalam bahasa Ibrani. Tetapi apalah dikata Verbum Veritatis ataupun Deki Gadas yang katanya dosen ataupun pengajar bahasa Ibrani itu hanya mampu berasumsi dan beralibi yang katanya ahli dalam bahasa Ibrani, tetapi tidak pernah sekalipun saya mendengar dia memperdengarkan, dia mengatakan suatu ayat ataupun membantah ayat dari Ustadz Nandar yang dibacakan di dalam bahasa Ibrani itu. Ternyata pada kenyataannya Verbum Veritatis bahkan jauh pengetahuannya di bawah Ustadz Nandar, yakni tidak mampu berbahasa Ibrani dan membacakan ayat di dalam Ibrani pun tidak pernah saya dengar sama sekali. Nah, ini adalah momen yang tepat sebetulnya bagi dia. Bukankah dakwah dia selama ini atau kesaksian dia, perjalanan rohani dia menemui Kristen murtad dari Islam kan hanya itu modalnya. Di dalam hukum positif, hukum perdata ya sudah menjadi sebuah formula. Barang siapa yang menyatakan, barang siapa yang mendalilkan, maka dia wajib untuk membuktikannya. Dan saya dalam hal ini akan membuktikan, ya, akan mengantitesa bahwa pernyataan dia itu keliru besar begitu. Betul Pak, beliau itu sebenarnya bukan guru
kan guru Iqra di Al Zaitun. Coba Bapak lihat di videonya Ustadz Dr. Muhammad Ali. Dan itu kan ada pengakuan dari pihak anaknya beliau tuh. Kalau si Saifuddin Ibrahim itu hanya sekelas guru Iqra. Kalau di sekolah umum PAUD kali ke Pak, atau taman kanak-kanak. Tapi karena para domba melihat, wah ini ikan besar, diagung-agungkanlah bahwasannya si Ibrahim itu guru besar Al-Quran, padahal hanya sekelas guru Iqra. Beda dengan kita umat muslim mendapatkan ikan besar, Dr. Kaimana, yang sudah memaparkan bagaimana beliau dengan bahasa Ibraninya berani mengkritisi, dan akhirnya para domba pada kebakaran jenggot. Karena saya yakin 99% umat Nasrani di Indonesia itu, mohon maaf, tolol kuadrat, tidak ada yang paham dengan bahasa Ibraninya, bahasa asli kitabnya, atau bahasa Yunani kalau di Perjanjian Baru. Mereka paham dengan terjemahan. Beda dengan Muslim atau dengan Yahudi. Mereka akan pasti memakai bahasa aslinya. Begitu aja Pak infonya Pak. Jujur saja, kalau saya lain sama kalian semua. Melalui prosedur, berbicara dengan bahasa intelektual. Orang seperti itu tidak kena dikasih bahasa seperti itu. Kita bawa sejarah juga tidak percaya. Bawa firmannya Allah, Al-Quran juga tidak percaya. Mau bawa hadis juga tidak percaya. Ya ini sudah. Nah, dengan akal sehat sudah berbicara. Terkadang orang Kristen saya suruh minum obatnya dulu. Minum dulu obatnya kamu itu, baru berdialog. Ini kan dialog, bukan debat. Kalau debat itu bukan seperti ini. Ini berdialog, meluruskan barang yang bengkong. Nah, supaya ketemu titiknya. Kan permasalahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Yesus di sini. Permasalahannya cuma dua. Allah kita sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sembah. Dengan Yesus manusia yang dia sembah. Nah, ini pembuktian mana yang betul ini. Cuman minta bukti mana yang betul. Gini saja kok repot, gitu saja kok repot katanya Gus Dur. Jadi apa? Afala ta'qilun. Dengan akal sehat kita bicara. Loh gitu. Saya sudah tabayun sama dia kok. Dan saya sudah paham menurut dia apa. Maka dari itu saya berbicara seperti ini. Apa bedanya Yesus yang kamu sembah itu manusia dengan saya? Yesus itu brewok, saya juga brewok. Yesus hidungnya panjang, saya hidungnya panjang. Saya tidak mau tahu kronologinya. Jangan diceritakan kronologinya sebelumnya, jangan. Setelah tumbuh dewasa, apa bedanya? Kamu sembah dia. Bedanya dengan saya apa? Bedanya Yesus dengan Fir'aun apa? Ya ditanya seperti itu saja. Karena apa? Saya bawa Zabur, dia tidak percaya. Taurat, Injil, dia tidak percaya. Yesus katanya bukan Nabi Isa Al-Masih. Nah ini yang saya, sebabnya kan ada di sini semua persoalannya itu. Jadi kaum muslimin harus tahu persoalannya, bukan untuk menang-menangan. Gitu menurut saya seperti itu. Muslimin ini jangan untuk menang-menangan. Untuk menunjukkan bahwasanya kita ini benar. Di jalan yang benar. Gitu. Cuman itu persoalannya. Ini ada postingan yang tadi ada saya bantu manggil Kang, ini sudah saya tag tadi, Tuan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah yang tadi, nah kita cek infonya, ternyata postingan itu sudah dilihat juga oleh Tuan Pendeta Saifuddin Ibrahim 15 menit yang lalu. Saifuddin Ibrahim telah melihat dan membaca post tantangan debat ini 15 menit yang lalu. Kita tunggu tanggapan dan konfirmasi dari Tuan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kita coba scroll down ya.
pelan-pelan. Adakah Tuan Saifuddin Ibrahim yang telah melihat dan membaca semua ini? Adakah dia berani muncul sekedar memberikan konfirmasi ataupun langsung menerima tantangan debat tersebut? Sudah sampai akhir chattingan sudah nggak ada lagi. Dan inilah tantangan debat dari Ustadz Nandar yang belum ada tanggapan, yang jelas-jelas nyata. Tuan Pendeta Saifuddin Ibrahim sudah melihat dan membaca ini semua, tetapi belum ada konfirmasi. Ini ada baiknya kita publikasikan lagi untuk supaya di-share ke semua grup WhatsApp, ke semua channel-channel YouTube, agar supaya pemberitahuan tantangan ini lebih luas jangkauannya, dan mudah-mudahan bisa ada konfirmasi, secepatnya ada konfirmasi dari Saifuddin Ibrahim untuk menanggapi tantangan ini. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa untuk bantu atau dukung juga channel dari Ustadz Nandar, yaitu Nandar Official atau Yonatan Nandar. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon untuk dibagikan. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zombie Apocalypse.